Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur atom. Nah, kita mulai dari sejarah teori atom. Secara teori atom itu dimulai dari teori atom Demokritus. Nah, Demokritus mengatakan bahwa jika benda dibagi-bagi terus-menerus, akan didapatkan bagian yang terkecil yang tak dapat dibagi lagi. Bagian benda yang terkecil ini disebut sebagai atom. Nah, atom itu sendiri dari kata atomos, tidak tomos dibagi-bagi. Jadi atomos artinya tak bisa dibagi-bagi. Nah, terus kemudian ada teori atom John Dalton. John Dalton itu sebenarnya seorang guru kimia dari Manchester, ya, Manchester di Inggris sana. Nah, dia mengatakan bahwa yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari unsur. Nah, yang kedua, atom-atom penyusun unsur bersifat identik. Jadi kalau misalnya atom penyusun unsur itu berupa bola dengan jari-jari X, maka yang lain juga X. Nah, jadi sama semua jari-jarinya, masanya juga sama. Nah, volumenya tentu sama karena identik. Nah, yang ketiga, atom satu unsur tak dapat berubah menjadi atom unsur yang lain. Jadi kalau unsur misalnya atom unsur besi misalkan Fe, maka ya tetap menjadi atom unsur besi, tidak bisa menjadi atom unsur yang lain. Nah, yang keempat, dua buah atom atau lebih itu dapat bergabung membentuk molekul atau senyawa. Nah, tentu saja ini dalam suatu reaksi kimia misalkan. Nah, terus kemudian yang kelima, dalam reaksi kimia atom-atom bisa berpisah dan bergabung kembali dengan perbandingan yang bulat dan sederhana. Nah, kelemahan dari teori atom Dalton ini adalah yang pertama, atom masih bisa dibagi lagi kan. Jadi atom itu masih bisa dibagi menjadi elektron, menjadi inti atom. Nah, inti atom pun itu masih bisa dibagi lagi. Nah, kelemahan yang kedua adalah atom-atom unsur tak selalu identik. Jadi kelemahan teori atom Dalton ini tidak bisa menjelaskan adanya isotop. Nah, isotop itu memang unsurnya sama, tetapi masanya itu bisa berbeda gitu ya. Jadi tidak betul-betul identik. Misalnya hidrogen itu ada isotop sebanyak 3, yaitu proton, deuteron, dan triton. Nah, semuanya itu memiliki massa yang berbeda, jadi tidak identik ya. Yang ketiga, atom satu unsur bisa berubah menjadi atom unsur lain dalam reaksi inti. Nah, jadi misalkan inti suatu atom tembaga ditembak dengan neutron misalnya, itu bisa menjadi inti atom yang lain, jadi bisa berubah gitu. Yang keempat adalah perbandingan unsur penyusun senyawa tak selalu bulat dan sederhana. Nah, contohnya adalah senyawa kompleks gula. Jadi itu perbandingan unsur penyusunnya bukan merupakan bilangan bulat yang sederhana. Oke, kemudian yang ketiga ada teori atom J.J. Thomson atau dikenal sebagai model atom roti kismis. Ya. Dia mengatakan bahwa atom berbentuk bola pecah dengan muatan positif dan negatif tersebar di seluruh volume atom. Jumlah muatan positif sama besar dengan jumlah muatan negatif sehingga atom dalam keadaan netral. Jadi ini sudah cukup maju Thomson ini karena dia memperkenalkan bentuk dari atom. Sebelumnya tidak dikenal bentuk dari atom itu apa, kubus atau apa, balok, nggak tahu gitu ya. Tapi pada zamannya Thomson dia memberanikan diri bahwa atom itu berupa bola pejal. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, berupa bola pejal dengan muatan positif dan negatifnya itu tersebar di seluruh volume atom. Jadi kalau di sini ada muatan negatif, di dekatnya ada positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama banyak, sehingga keseluruhannya atom ini dalam keadaan netral karena muatan positif dengan negatif itu nilainya sama, cuma tandanya berbeda. Jadi yang dimaksud kismis ini kan sebenarnya anggur kering ya. Jadi elektronnya ini dianggap anggur kering yang ditempelkan ke kue gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sekitarnya ada muatan positif. Nah, kelemahan dari teori atau model atom Thomson adalah yang pertama tak dapat menjelaskan inti atom, karena kalau muatan positif negatif ini tersebar di seluruh volume atom, kita bertanya,
Nah, inti atomnya itu di mana gitu? Kan nggak jelas ini. Karena menyebar seluruhnya dalam volume atom. Yang kedua, tak dapat menjelaskan kulit atom. Mana kulit atomnya? Nggak ada di sini. Di sini dia hanya mengatakan bahwa mata positif dan negatif tersebar di seluruh volume atom gitu. Jadi pada zamannya Thomson belum dikenal adanya inti dan kulit atom. Yang keempat ada teori atom Ernest Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini didasarkan pada hasil eksperimen hamburan sinar alfa oleh lempeng emas tipis. Jadi ini sudah ada dasar eksperimennya. Nah, setting alatnya seperti ini. Ini ada sumber penghasil sinar alfa. Kita tahu sinar alfa itu adalah inti helium 42. Jadi inti helium berarti sinar alfa ini bermuatan positif atau partikel yang bermuatan positif. Ini penghasil sinar alfanya nanti menembakkan sinar alfa ke lempeng emas tipis. Jadi ini lempeng emas tipis. Nah, begitu sinar alfa ditembakkan, nanti ada yang terhambur sebagian kecil, ini terhambur ya dengan sudut hambur tertentu. Tapi ada juga yang dipantulkan sebagian kecil dengan sudut pantul tertentu yang bermacam-macam. Terus kemudian tapi sebagian besar itu diloloskan, diteruskan. Itu banyak sekali, sebagian besar sinar alfa diloloskan. Sekali lagi yang dipantulkan sebagian kecil, yang dihamburkan sebagian kecil, tapi yang diloloskan itu sangat banyak. Nah, kita tahu bahwa yang namanya layar detektor ini terbuat dari seng sulfida. Jadi kalau seng sulfida itu kena sinar alfa, ditumbuk sinar alfa, maka dia akan berpendar. Jadi dari pendaran-pendaran itu kemudian sudutnya bisa diukur gitu ya, sudut pantulnya, sudut hamburnya, dan sebagainya. Kesimpulan hasil eksperimen dari hamburan sinar alfa adalah volume atom kebanyakan ruang kosong. Buktinya sinar alfa banyak yang lolos. Nah, jadi kalau misalkan ruang kosongnya sedikit, tentu saja sinar alfa yang lolos juga sedikit. Karena banyak, itu berarti volume atom kebanyakan ruang kosong. Yang kedua adalah atom memiliki inti. Buktinya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan. Jadi kalau sinar alfa mengenai bagian terkeras dari atom yang disebut inti atom, dia akan dipantulkan. Yang ketiga adalah inti atom bermuatan positif. Nah, buktinya apa? Karena sebagian kecil sinar alfa yang dihamburkan. Kenapa dibelokkan seperti tadi ya, dihamburkan? Itu karena inti itu bermuatan positif. Karena alfa bermuatan positif, positif ketemu positif, akhirnya terjadi gaya tolak. Makanya dia dihamburkan. Nah, oke, terus kemudian teori atom Rutherford. Nah, yang pertama, dari eksperimen tadi dia membuat suatu teori atom. Yang pertama adalah atom memiliki inti yang bermuatan positif. Pada inti inilah massa atom terkonsentrasi, sehingga bagian terberat dari atom adalah intinya. Nah, sedangkan kalau elektron itu massanya bisa diabaikan dengan berat intinya. Nah, jadi artinya bahwa massa inti itu jauh lebih besar daripada massa elektron. Yang kedua, elektron mengitari inti seperti planet mengitari matahari. Jadi anggaplah planet itu elektronnya, matahari itu adalah sebagai inti atomnya. Nah, tapi menurut teori elektromagnetik klasik bahwa partikel yang dipercepat akan memancarkan energi gelombang elektromagnetik terus-menerus. Nah, sehingga apa konsekuensinya? Kelemahan teori atom Rutherford adalah tak dapat menjelaskan kestabilan atom. Jadi kalau ada elektron berputar mengitari inti, kalau dianggap bentuknya katakanlah lintasannya lingkaran, dia akan mendapatkan percepatan sentripetal yang menuju pusat. Nah, ini bisa dikatakan, ingat bahwa elektron itu matanya negatif, inti itu matanya positif, kan negatif ketemu positif ada gaya Coulomb yang menariknya ke pusat. Dan itu akan timbul gaya sentripetal yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal. Kalau partikel bermuatan seperti elektron ini mengalami percepatan, maka menurut teori elektromagnetik klasik dia akan memancarkan energi foton terus-menerus. Karena dia memancarkan energi terus-menerus, akhirnya dia akan semakin melemah, energinya semakin berkurang, sehingga lintasannya akan semakin kecil jari-jarinya, sehingga mirip lintasan obat nyamuk bakar atau kayak spiral gini ya. Nah, seperti itu.
Jadi jari-jarinya semakin lama semakin kecil, sehingga nanti elektron bisa jatuh ke dalam inti. Kalau elektron yang berputar jatuh ke dalam inti, berarti tidak ada elektron yang stabil. Setiap elektron berputar pasti jatuh ke dalam inti. Artinya bangunan atom itu tidak ada. Itu yang dimaksud tak dapat menjelaskan kestabilan atom. Nah, kalau terjadi seperti ini, lintasan yang berpilin dengan jari-jari yang semakin mengecil, itu artinya spektrum yang dihasilkan atom adalah spektrum pita atau spektrum kontinu, berupa pita warna-warni gitu ya. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pada zamannya Rutherford ada orang meneliti spektrum yang dihasilkan atom, terutama hidrogen, ternyata hasilnya adalah spektrum garis. Jadi dia tak dapat menjelaskan spektrum garis yang dihasilkan atom hidrogen. Nah, itulah kelemahan teori atom Rutherford. Oleh sebab itu, teori atom Rutherford disempurnakan oleh teori atom Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini membuat teori atom dalam bentuk postulat Bohr. Pada zamannya Bohr ini sudah berkembang fisika kuantum ya. Nah, dia menjawab pertanyaan dari elektromagnetik klasik tadi dengan menggunakan teori kuantum atau mekanika kuantum. Yang pertama, teori atom Niels Bohr adalah elektron mengitari inti atom tanpa menyerap atau melepas energi atau dalam keadaan stasioner, asalkan momentum sudut elektron adalah ini. Momentum sudutnya L sama dengan mvr atau sama dengan NH per 2pi atau sama dengan NH bar atau H garis. Boleh juga dibaca H coret ya. Oke, jadi ini bisa dibuktikan dengan mekanika kuantum tentunya. Nah, L itu menyatakan momentum sudut elektron, satuannya Joule sekon ya. Kalau V itu kecepatan orbit elektron dalam mengitari inti, R itu jari-jari orbit elektron, satuannya meter. Bilangan kuantum utama itu nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya, bahkan bisa sampai tak hingga. Nah, H itu adalah konstanta Planck. Nah, nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, sedangkan M massa elektron. Massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. H bar itu adalah nilai H dibagi dengan 2pi ya. Jadi ini untuk menyederhanakan penulisan, karena dalam fisika kuantum sering muncul H per 2pi, sehingga ini disingkat H bar. H bar itu adalah 1,054 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah, kalau digambarkan teori atom Niels Bohr itu seperti ini. Elektron itu mengorbit inti. Yang merah itu elektron ya, intinya itu yang tengah bermuatan positif, ini di pusatnya. Katanya Bohr, lintasan elektron dalam mengitari inti itu berbentuk lingkaran ya. Lingkaran seperti ini, semuanya lingkaran. Orbit elektron dalam mengitari inti disebut sebagai kulit atom. Nah, kulit yang paling dekat dengan inti dinamai kulit K, kemudian disusul L, M, N, dan seterusnya. Nah, untuk kulit K diberi bilangan kuantum utama 1 atau nomor kulitnya 1. Nah, sedangkan yang kulit 2 ini diberi bilangan kuantum N sama dengan 2. Kulit yang ketiga ya 3, kulit yang keempat 4, dan seterusnya. Oke, nah yang kedua, elektron itu dapat berpindah orbit dengan cara menyerap atau melepas energi foton. Jadi jika ke kulit yang lebih rendah, misalnya elektron dari kulit M ke L gitu ya, atau M ke K, maka dia akan melepas energi. Ya, M ke K, N ke L, nah, M ke L itu akan melepas energi. Turun itu melepas energi. Seperti hanya Anda melihat orang bunuh diri dari gedung ketinggiannya 30 meter. Kalau dia jatuh, pasti dia akan melepas nyawa. Dalam bahasa fisika, melepas energi gitu kan ya. Oke, nah tetapi sebaliknya, kalau dia naik misalnya dari K ke L, atau mungkin K ke M, L ke N, dan seterusnya, kalau naik pasti dia menyerap energi. Seperti hanya Anda disuruh naik gunung, naik tangga, kan harus makan dulu yang kenyang kan ya. Harus makan dulu yang kenyang, punya energi baru naik. Masa disuruh naik gunung, suruh puasa dulu 3 hari 3 malam, ya nggak mungkin kuat kita ya teler kita. Nggak bisa naik karena tidak punya cukup energi.
Nah, kalau ada elektron pindah dari kulit rendah ke tinggi, itu namanya keadaan tereksitasi. Misalnya K ke M tereksitasi, K ke M tereksitasi, L ke M tereksitasi. Tapi kalau sebaliknya dari kulit tinggi ke kulit yang lebih rendah, itu namanya deeksitasi. Misalnya N ke M deeksitasi, M ke K juga deeksitasi. Seperti itu. Nah, kelemahan teori atom Bohr itu yang pertamanya dapat menjelaskan atom yang paling sederhana, yaitu berelektron satu saja. Contohnya adalah atom hidrogen isotop H11. Nah, ini yang kedua tak bisa menjelaskan subkulit atom pada zamannya Niels Bohr, itu tidak ada subkulit atom, hanya kulit utama tadi, ya Kl, Mn dan seterusnya tadi ya. Yang ketiga tak dapat menjelaskan orbit elips elektron. Nah, ini tak dapat menjelaskan orbit elips elektron. Karena dalam teori atom Bohr, orbit elektron itu hanya berbentuk lingkaran, tidak dikenal orbit elips. Yang keempat, tak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Nah, itu efek Zeeman itu apa efek Zeeman? Efek Zeeman itu pecahnya garis spektrum karena atom mendapat pengaruh medan magnet. Ya, medan magnetnya dari luar maksudnya. Itu bisa pecah garis spektrumnya. Nah, kalau efek Stark itu adalah pecahnya garis spektrum karena atom mendapat pengaruh medan listrik. Wah, ini ada Stark. Masih ingat Tony Stark? Nah, itu nggak ada hubungan dengan ini ya. Mungkin nama Tony Stark dalam fiksi film Avenger itu mungkin idenya dari ahli fisika ini ya, Stark. Nah, kalau saya gambarkan demikian kira-kira, ini adalah spektrum garis yang dihasilkan oleh atom. Nah, garis-garis ini sebenarnya menunjukkan tingkat energi elektron di dalam atom. Nah, kalau atom itu dikasih medan magnet atau medan listrik dari luar, garis ini bisa pecah menjadi garis yang lebih halus. Artinya bahwa energinya itu menjadi sub-sub energi, pecah menjadi kecil-kecil seperti ini, menjadi struktur halus seperti ini. Struktur atom hidrogen. Nah, yang kita bahas adalah atom hidrogen isotop H11. Jadi H11 itu hanya memiliki satu elektron ya. Satu elektron itu berada di kulit atom, sedangkan satu proton berada di inti atom. Sebenarnya isotop hidrogen itu ada 3 ya. Ada H21 juga ada H31. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Massa proton adalah ini ya, 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan muatan proton itu adalah plus E, di mana E-nya itu adalah muatan elementer 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sedangkan massa elektron itu jauh lebih kecil daripada massa proton. Jadi massa proton itu sekitar 2000 kali massa elektron. Nah, massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Sedangkan muatan elektron itu sama dengan muatan proton, yaitu sama dengan min E, ya ini tetap ini ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, dalam struktur atom hidrogen, karena elektron itu cuma satu, maka dalam keadaan normal, elektron akan menempati kulit K. Jadi kulit K dengan bilangan kuantum utama N sama dengan 1. Nah, menurut teori atom Bohr, elektron dalam mengitari inti orbitnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau lingkaran berarti setiap orbit ini akan memiliki jari-jari. Nah, bagaimana rumusan jari-jarinya? Nah, jari-jari orbit elektron itu dirumuskan R sama dengan N kuadrat kali R0. R0 itu adalah suatu konstanta yang ditemukan oleh Bohr. Dinamakan sebagai konstanta Bohr, nilainya 5,28 kali 10 pangkat min 11 meter. Atau 0,528 angstrom. Nah, sedangkan N di sini menyatakan bilangan kuantum utama diisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini N-nya tergantung dari di mana elektron terletak. Kalau di kulit K berarti nanti N-nya diisi 1, kalau elektron di kulit L diisi 2 dan seterusnya. Nah, bisakah elektron itu menempati kulit L, M, N? Bisa saja. Kalau elektron itu mendapat energi dari luar. Nah, kalau dapat energi, dia bisa naik ke kulit yang lebih tinggi. Jadi kalau begitu elektron nanti bisa tereksitasi.
Nah, dengan demikian jari-jari orbit elektron itu bisa bernilai R0, 4R0, 9R0, 16R0 dan seterusnya. Jadi R0 itu kalau N-nya diisi 1 ya. 4R0 itu kalau N-nya diisi 2, ini diisi 3 N-nya, ini diisi 4 N-nya. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang diskrit. Artinya setelah 1 langsung 4, nggak ada 1,5, nggak ada 2, nggak ada 3 gitu ya. Nah, karena harga R itu disetir oleh nilai N yang merupakan bilangan asli di sini ya. Nah, terus kemudian perhatikan, karena nilai-nilai ini bersifat diskrit, nah dalam istilah kuantum, istilahnya adalah dia terkuantisasi, atau nilai-nilai ini terkuantisasi, tidak boleh berharga sembarang. Jadi kalau misalkan ada soal bahwa jari-jari elektron dalam mengorbit inti itu adalah 3R0, nah itu jelas ngarang, nggak mungkin, nggak ada jari-jari orbit seperti itu. Nah oke, terus kemudian kita bicara kecepatan. Kalau elektron mengorbit inti, tentu saja dia punya kecepatan atau kelajuan ya. Nah, kecepatan orbit elektron itu nanti bergantung pada bilangan kuantum utamanya ini. Tergantung elektron terletak di kulit mana. Nah, kalau kita mau menurunkan rumus, kita harus mengingat postulat Bohr bahwa elektron dalam mengitari inti itu mempunyai momentum sudut MVR atau NH bar gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini V-nya itu saya sendirikan, berarti ini kan NH bar dibagi dengan MR, ya kan? Nah, R-nya itu saya uraikan jadi N kuadrat kali R0. Tadi rumusnya kan seperti itu ya. Jadi kalau begitu, N dibagi N kuadrat tinggal 1 N-nya di bawah ini ya. Jadi akhirnya V sama dengan H bar per M R0 kali N. Perhatikan baik-baik bahwa H bar M dengan R0 itu adalah suatu bilangan. Nah, ini bilangannya ya, H barnya, M-nya, R0-nya ini. Nah, sehingga ini bisa dihitung, kalau dihitung dengan kalkulator hasilnya adalah 2,2 kali 10 pangkat 6 per N. Jadi ini N ya, nah, meter per sekon. Nah, jadi kalau begitu rumusan dari kecepatan orbit elektron ini tergantung pada N saja di sini. N itu merupakan bilangan kuantum utama. Nah, saya berikan contohnya ya. Kalau misalkan elektron berada di kulit K, berarti kalau gitu N-nya kita isi 1 nanti. Kalau N-nya 1, berarti kalau begitu nilai kecepatannya adalah 2,2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kalau N sama dengan 2, berarti elektron berada di kulit L, itu V-nya adalah 1,1 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, ya kan? Karena N-nya di 2,2 bagi 2 kan 1,1. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata semakin jauh elektron dari inti, kecepatannya itu akan semakin kecil, gitu ya. Semakin kecil, karena V itu berbanding terbalik dengan bilangan kuantum utama. Nah, sekarang kita bicarakan energi elektron. Energi elektron, nah itu ada beberapa energi di sini ya. Yang pertama adalah karena elektron itu mengitari inti, berarti kalau begitu dia punya energi kinetik karena dia bergerak ya. Kita bisa menurunkan energi kinetiknya dengan mudah. Perhatikan baik-baik, elektron itu muatannya min E, sedangkan intinya itu hanya berisi proton yang muatannya plus E. Muatan min dengan plus itu akan saling tarik-menarik. Jadi ada gaya Coulomb yang menarik elektron ke pusatnya, yaitu ke inti atom yang bermuatan positif. Nah, gaya Coulomb-nya berapa ya? Kita ingat ya, gaya Coulomb itu kan kakiku remuk-remuk, K/1 Q2 per R kuadrat. Nah, muatan proton itu E, muatan elektron E. Perhatikan min-nya tidak perlu dimasukkan, dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau begitu hasilnya gaya Coulomb-nya adalah KE kuadrat per R kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, gaya Coulomb ini selalu menuju pusat. Gaya yang selalu menuju pusat akan menjadi gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal, ingat ya, mv kuadrat per R, gaya Coulomb-nya tadi ini. Nah, akhirnya saya coret R-nya 1. Nah, R-nya tinggal di sini ya. Jadi mv kuadrat sama dengan KE kuadrat per R. Kemudian saya kalikan setengah kedua ruas. Ini saya kalikan setengah kedua ruas. Jadi yang kiri jadi setengah mv kuadrat, yang kanan jadi setengah KE kuadrat per R. Akhirnya kita dapatkan
Yang kiri adalah energi kinetik setengah mv kuadrat ya, EK itu sama dengan KE kuadrat per 2R. Inilah rumusan energi kinetik elektron yang mengitari inti. Nah, K itu ya konstanta Coulomb ya, konstanta Coulomb kalau di ruang hampa 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. R itu adalah menyatakan jari-jari orbit elektron dalam mengitari inti. Nah, EK ini dikaitkan dengan jari-jari orbit. Nah, terus kemudian yang kedua, ada energi potensial ya, ada energi potensial listrik. Karena ini ada interaksi elektrostatik antara elektron dengan inti atom. Nah, EP listrik masih ingat kan rumusnya kakiku remuk. EP listrik itu rumusnya kan kakiku remuk ya. Jadi kalau begitu perhatikan Q1 ini min E, berarti ini muatan elektron, sedangkan Q2 itu muatan proton plus E. Tanda minnya dimasukkan ya, karena EP ini skalar, jadi dimasukkan apa adanya. Kalau min ya masuk min. Jadi dibagi R, akhirnya kita dapatkan EP-nya adalah min KE kuadrat per R. Nah, jadi EP jelas satuannya Joule karena energi potensial ya, K-nya tetap seperti itu. Dan diingat bahwa E-nya itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, sedangkan R tetap menyatakan jari-jari orbit elektron. Nah, bagaimana mencari energi totalnya? Tentu saja energi total itu jumlah antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, ini saya lambangkan dengan EN, energi totalnya, karena mau saya kaitkan dengan bilangan kuantum utama ya. Bukan M, tapi N gitu. Karena energi total nanti terkait dengan bilangan kuantum utama. Nah, sekarang saya masukkan EK-nya KE kuadrat per 2R, sedangkan EP-nya itu min KE kuadrat per R. Kalau saya jumlahkan, hasilnya adalah ini. EN sama dengan min KE kuadrat per 2R. Nah, jadi sekali lagi EN ini menyatakan energi total elektron dalam mengitari inti, tentu saja satuannya Joule dalam SI ya. Oke, nah sekarang berikutnya kita mau kaitkan energi EK, EP dengan EN. Perhatikan rumus-rumus ini hampir sama ya. Perhatikan, ini bahkan nilainya sama persis, EN dengan EK, EP itu min KE kuadrat per R. Jadi saya bisa ambil kesimpulan, EP itu 2 kali EN, ya kan? EP itu 2 kalinya EN. Nah, sedangkan EK itu sama dengan energi ionisasi sebesar min EN. Perhatikan ya, EK-nya kan ini, EN-nya itu kan minusnya ya. Jadi EK itu minus EN. Nah, EK itu akan sama dengan energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Nah, energi ionisasi itu adalah energi minimal untuk menarik elektron keluar dari atom sehingga atom nanti menjadi ion positif karena kehilangan elektron. Nah, kalau EN ini dikaitkan dengan bilangan kuantum utama, kita bisa menguraikan rumus ini ya. Nah, R-nya dalam rumus ini saya urai menjadi N kuadrat kali R0. Padahal kita tahu K konstanta Coulomb, E kemudian R0 konstanta Bohr itu merupakan bilangan. Itu bisa dihitung dengan kalkulator. Nah, kalau dihitung dengan kalkulator dan diubah ke dalam EV satuannya, ini kan satuannya Joule ya. Kalau diubah dalam EV, nah nanti hasilnya adalah min 13,6 per N kuadrat elektron volt, di mana 1 EV itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, perhatikan di sini bahwa energi total elektron dalam mengitari inti itu nilainya negatif. Itu artinya bahwa untuk menarik elektron keluar dari atom membutuhkan energi. Kenapa membutuhkan energi? Karena elektron itu mendapat tarikan gaya Coulomb ke inti atom, sehingga untuk mengeluarkannya butuh energi. Oleh sebab itu, kenapa energinya itu minus gitu. Nah, ini saya berikan contoh soal ya. Misalkan elektron di kulit K, berarti N-nya diisi 1. Jadi nanti EN-nya E1 itu adalah min 13,6 EV, karena N-nya ini diisi 1 kan ya. Jadi kalau EK-nya itu sama dengan EI, nilainya min EN, berarti min E1, yaitu 13,6 EV, sedangkan EB-nya itu adalah 2 kali N, 2 kali E1. Jadi min 27,2 elektron volt.
Nah, kalau elektron di kulit L berarti N-nya diisi 2, E2-nya nanti min 3,4 eV, karena di sini N-nya diisi 2, berarti min 13,6 dibagi 4, gitu hasilnya min 3,4 eV. Nah, EK-nya sama dengan EI, yaitu minus E2, yaitu 3,4 eV, B-nya 2 kali EN, E2, berarti min 6,8 eV. Nah, untuk di kulit M, N-nya 3, E3 berarti min 1,51 eV kalau dihitung ya, karena dibagi dengan 9, 3 kuadrat nanti. Nah, EK itu sama dengan EI, nah sama dengan minus EN, minus E3 berarti 1,51 eV, EB-nya 2, E3 berarti minus 3,02 eV. Nah, sekarang kita bicara masalah transisi elektron. Nah, transisi elektron itu maksudnya adalah perpindahan elektron dari kulit satu ke yang lain. Contohnya, elektron dalam keadaan di bilangan kuantum Nb pindah ke bilangan kuantum Na. Dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah. Dia pasti melepas energi atau memancarkan energi. Ini namanya keadaan deeksitasi. Tetapi kalau dia naik ke kulit yang lebih tinggi, berarti menjauhi inti, itu namanya keadaan eksitasi. Nah, kalau dia turun maupun naik, pasti dia akan melepas atau menyerap energi. Nah, energi yang diserap atau dilepas itu adalah energi foton yang dirumuskan Hf atau Hc per lambda. Nah, kalau tidak diketahui frekuensi lambdanya, maka kita bisa mencari energi yang diserap atau dilepas itu pakai rumus EB dikurangi EA. Jadi maksudnya tingkat energi di keadaan B dikurangi tingkat energi di keadaan A. Tentu saja E-nya nanti berkaitan dengan bilangan kuantum utama yang tadi dirumuskan En sama dengan min 13,6 eV per N kuadrat. Nah, jadi di sini sudah saya tulis semua ya. Jadi delta itu energi foton yang dilepas atau yang diserap, satuannya Joule dalam SI. H konstanta Planck seperti biasanya. F itu frekuensi foton yang dipancarkan atau yang diserap. C itu cepat remaja dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda itu adalah panjang gelombang foton. Tentu saja satuannya adalah meter. Contoh soal, elektron berpindah dari kulit N2 ke N1. Hitunglah energi dan frekuensi foton yang dipancarkan. Nah, jadi kalau berpindah dari 2 ke 1, NB-nya diisi 2, NA-nya diisi 1 gitu kan ya. Nah, jadi kalau gitu, kita ingat rumusnya tadi, En itu min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Jadi delta I-nya kita cari pakai selisih tingkat energi. E di keadaan 2 dikurangi E di keadaan 1. Jadi kalau E2 berarti N-nya diisi 2. Kalau E1 berarti N-nya diisi 1. Jadi tinggal masuk ke sini kan. Jadi ini kalau saya bagi 13,6 bagi 4 itu min 3,4 ya. Kalau ini adalah plus nanti 13,6. Jadi ini kalau 13,6 dikurangi 3,4 itu hasilnya 10,2 elektron volt. Nah, kalau kita mencari frekuensinya itu gampang. Delta I itu sama dengan Hf toh. Nah, sekarang kita tinggal isi delta I-nya 10,2 eV, yang sebelah kanan 6,63 kali 10 pangkat min 34 konstanta Planck dikalikan F. Tapi perhatikan yang kanan ini satuannya Joule. Yang kanan ini satuannya Joule, sedangkan yang kiri itu elektron volt. Nah, ini nggak sama satuannya. Jadi elektron volt harus kita jadikan Joule. Nah, 1 elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, ini satuannya sudah sama dalam SI ya. Berarti nanti F dalam SI satuannya adalah Hertz. Nah, ini kalau kita hitung, jadi ini kita kalikan, kita bagi dengan 6,63 ini ya, kali 10 pangkat min 34, maka hasilnya adalah 2,46 kali 10 pangkat 15 Hertz. Nah, kemudian yang kelima kita bicara masalah deret spektrum atau nitrogen. Deret spektrum itu terjadi karena perpindahan elektron dari kulit tinggi ke yang lebih rendah dengan memancarkan energi foton. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini kalau misalnya saya gambarkan, ini adalah atom nitrogen, ini kulit-kulitnya ya, yang warnanya hijau bunder itu. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau ada elektron, misalkan pindah dari kulit dengan N lebih besar dari 1 ke N1 misalnya. Nah, seperti ini akan menghasilkan yang namanya deret Lyman. Jadi, semua ke N sama dengan 1. Tujuannya itu ke N sama dengan 1. Jadi N sama dengan 1 itu adalah bilangan kuantum tujuan yang dituju.
Sedangkan N2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 juta, ya, bahkan tak hingga, itu adalah bilangan kuantum asal. Nah, gitu ya. Nah, kalau N yang dituju 1, ini bilangan kuantum tujuan. Nah, ini akan menghasilkan deret Lyman. Nah, deret Lyman itu akan menghasilkan sinar ultraviolet, akan menghasilkan UV. Nah, kalau tujuannya kedua nanti, ini akan menghasilkan deret Balmer. Balmer itu spektrumnya adalah terletak pada cahaya atau sinar tampak. Oke, elektron kalau turun ke kulit yang lebih rendah, tentu saja dia akan memancarkan energi foton ya. Jadi energi foton itu ya energi gelombang elektromagnetik, sehingga dia punya lambda. Nah, lambdanya bisa dihitung dengan menggunakan rumus Rydberg seperti ini. Rumusnya adalah 1 lambda sama dengan R dalam kurung 1 NA kuadrat minus 1 NB kuadrat. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang foton yang dipancarkan satuannya meter. R itu adalah konstanta Rydberg, nilainya 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. NA itu bilangan kuantum utama tujuan, sedangkan NB itu adalah bilangan kuantum utama asalnya. Nah, macam deret spektrum itu ada 6. Yang pertama adalah deret Lyman. Tujuannya ke N sama dengan 1, asalnya lebih besar dari 1. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, ini akan menghasilkan ultraviolet atau ultra ungu. Sedangkan deret Balmer, nah, itu tujuannya ke N sama dengan 2, asalnya lebih besar dari 2. Ini akan menghasilkan cahaya atau sinar tampak. Deret yang ketiga adalah deret Paschen. Nah, tujuannya ke N3, asalnya lebih besar dari 3. Ini akan menghasilkan inframerah dengan panjang gelombang pendek. Nah, terus kemudian ada deret Breguet, Na sama dengan 4 tujuannya. Nah, kalau asalnya lebih besar dari 4, ini akan menghasilkan inframerah dengan panjang gelombang menengah, inframerah 2. Nah, kemudian deret Fun, itu Na-nya tujuannya ke 5, sedangkan Nb-nya, nah, bilangan kuantum utama asal itu bisa lebih besar dari 5. Lebih besar dari 5 itu ya 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan inframerah 3. Panjang gelombangnya lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan yang terakhir ada deret Humphreys. Humphreys itu tujuannya ke 6. Bilangan kuantum tujuannya 6. Nah, sedangkan asalnya lebih besar dari 6. Ini akan menghasilkan inframerah 4. Jadi ini inframerah semua. Tapi deret Humphreys akan menghasilkan inframerah paling besar panjang gelombangnya. Oke, ini saya berikan contoh soalnya. Hitunglah panjang gelombang foton terpendek yang dihasilkan deret Balmer. Nah, deret Balmer tujuannya itu sudah pasti ke N sama dengan 2 ya. Nah, itu Balmer. Nah, panjang gelombang terpendek yang ditanyakan. Kalau panjang gelombang terpendek, berarti energinya itu harus yang terbesar. Kenapa? Ya karena energi foton itu berbanding terbalik dengan lambda. Jadi kalau lambdanya itu terkecil, terpendek, tentu saja energi yang dipancarkan itu terbesar. Nah, kalau energinya terbesar, ini loncatan yang terpanjang. Jadi loncatan paling jauh kan. Jadi Anda lari jarak pendek dengan jarak panjang. Ya energi yang dilepas lebih banyak yang jarak panjang, atau mungkin lari maraton. Itu kan energi yang dilepas sangat besar. Kalau lari pada jarak 100 meter saja kan energi yang dipancarkan kecil gitu ya. Jadi kalau energinya terbesar yang dilepaskan, itu berarti loncatan terpanjang, lari yang terpanjang ini ya. Nah, jadi kalau begitu daerah asalnya di mana? Berarti bilangan kuantum asal itu harus tak beringga, alias sangat besar sekali. Nah, sehingga kita bisa menghitung pakai rumusnya Rydberg, lambda minimalnya atau lambda terpendek yaitu 1 lambda sama dengan R, kayak tadi rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan aja. R-nya adalah 1,097 kali 10 pangkat 7, sedangkan Na-nya kita isi 2, Nb-nya diisi tak hingga 1 per tak hingga kuadrat. Ini hasilnya 0, yang depan hasilnya 1/4. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita hitung nanti lambdanya berarti 4 dibagi konstanta ini. Nah, hasilnya adalah 3,65 kali 10 pangkat min 7 meter. Inilah panjang gelombang terpendek yang dihasilkan oleh deret Balmer. Kita tahu bahwa Balmer ini menghasilkan sinar tampak atau cahaya.
Nah, yang keenam kita bicara mengenai gelombang elektron. Nah, masih ingatkah teori bahwa kalau ada benda bergerak itu akan bersifat sebagai gelombang, termasuk elektron. Elektron dalam mengitari inti itu pasti gerakannya akan menggelombang. Kenapa demikian? Ya karena elektron itu partikel, dia mempunyai kecepatan, berarti punya momentum, sehingga dia nanti akan bergerak menggelombang sesuai dengan teorinya de Broglie. Jadi gerakan elektron dalam mengitari inti sebenarnya tidak simpel, tapi menggelombang begitu ya. Nah, kita bisa mengkaitkan dengan teorinya Niels Bohr bahwa momentum sudut elektron dalam mengitari inti MVR itu adalah NH per 2pi kan gitu ya. Nah, H per 2pi itu namanya Habar itu kan. Nah, kalau saya pindahkan, ya saya pindahkan 2pi-nya saya tarik ke ruas kiri, jadi ini 2πr. MV-nya saya tarik ke ruas kanan, jadi MV-nya di sini ya. Nah, masih ingatkah bahwa H per MV itu adalah panjang gelombang de Broglie? Jadi kalau gitu H per MV saya ganti dengan lambda. Akhirnya saya dapat rumus 2πr sama dengan N dikalikan lambda. Kalau kita lihat 2πr itu sebenarnya adalah keliling lingkaran. Jadi keliling dari orbit elektron dalam mengitari inti ini. Jadi keliling lingkaran itu merupakan kelipatan bulat dari lambdanya. Jadi bisa 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. 1,5 nggak mungkin, 2,5 nggak mungkin ya. Apalagi 1,2 jelas nggak mungkin. Jadi ini harus merupakan kelipatan bilangan asli dikalikan dengan lambda. Nah, R itu menyatakan jari-jari lingkaran orbitnya itu ya, jari-jari lingkaran orbit elektron. Nah, sedangkan N itu bilangan kuantum utama, diisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Makanya tadi saya katakan 2πr itu bisa 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya, karena harga 2πr itu disetir oleh N. Jadi kalau begitu harga 2πr ini terkuantisasi. Kalau lambda itu sepanjang gelombang de Broglie elektron gitu ya.